mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa Ummul Quran, surat Al-Fatihah, dan doa sebelum belajar. Siap-siap? Nah, oke. Doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tangannya. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku sudah membaca doa dengan khusyuk, terutama yang doanya sambil mengangkat tangan. Nah, ini salah satu adab ketika kita berdoa, tangannya diangkat ya. Bukan begitu Haidar, masa angkat tangannya begini, todong polisi. Ayo, angkat tangan. Bukan begitu angkat tangan ketika berdoa. Angkat tangan ketika berdoa itu tangan ditangguhkan di depan muka. Nah, sambil kita merenung memikirkan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan tersebut, dan nah ditujukan kepada Tuhan. Begitu ya, Nizar paham kan? Paham Nizar? Paham. Coba saya praktekkan bagaimana cara menangkapkan tangan ketika berdoa. Malah dimatikan. Nizar tidak berani ini. Gitu ya. Nah, benar. Teman-teman yang lain yang sudah bisa menangkupkan tangan ketika berdoa, langsung khusyuk, langsung menangkupkan tangan. Siap? Nah, nanti ketika doa pulang juga demikian ya. Tangkupkan tanganmu, kita berdoa dengan khusyuk. Baik anak-anak, sebelum pelajaran masuk ke pelajaran tema hari ini, mari kita membaca surat yang sudah kita pelajari kemarin. Ada 2 surat terakhir yang kita pelajari, yaitu surat An-Nasr dan surat Al-Kafirun. Bisa kita membacanya bersama-sama ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala tu'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma
Itu tadi surat apa? Surat An-Nasr. Al-Kafirun sama An-Nasr. Oke. Kasih sudah membaca sama. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak. Siapkan pensilnya, siapkan buku tema kamu. Mari kita lihat lanjutan pelajaran yang kemarin, yaitu buku tema halaman 135. Nah, ini dia halamannya, 135. Ini ada cerita mengejar ayam. Ayam kok dikejar ini ya. Nah, kita lihat. Ayo mengamati mengejar ayam pembelajaran 4 halaman 135. Coba kamu perhatikan baik-baik. Pak Alawi akan membacakan ceritanya. Pak Alawi akan membacakan ceritanya dan anak-anak menyimak dengan baik ya sambil membaca di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Mengejar ayam. Edo bercerita di sekolah. Ia bercerita tentang pengalamannya. Pada suatu hari, ayam Edo lepas dulu. Ayamnya Edo lepas suatu hari. Edo takut ayamnya mengganggu tetangga. Wah, ini berarti Edo anak yang baik ya. Kalau ayamnya lepas, dia takut kalau ayamnya itu mengganggu tetangga. Edo mengejar ayam sampai tertangkap. Dikejarlah si ayam sampai tertangkap. Nggak tahu ya gimana cara mengejar ayam supaya tertangkap. Ayam itu kan larinya cepat. Edo berlari dan melompati pohon kecil. Ketika berlari ngejar ayam ada pohon kecil dilompati sama Edo. Setelah bertolak, ini ya bertolak, melayang di udara, lalu mendarat si Edo ini. Jadi ketika dia melompati pohon, posisi tubuhnya Edo adalah seperti ditunjukkan pada gambar tersebut anak-anak. Yang pertama bertolak itu berarti siap-siap mau melompat, melayang, terus kemudian mendarat. Nah, ini adalah teknik melompat milik Edo. Bisakah kamu menirukan gerakan Edo di atas? Coba, bagaimana cara gerakannya? Waduh, ini dia Pak Alawi cara gerakannya. Sayangnya kita sedang tidak olahraga, tidak bisa olahraga di sekolah ya. Jadi anak-anak perhatikan saja gambar berikut. Nanti bisa kamu terapkan sendiri di rumah. Kalau kamu punya rintangan seperti ini. Ini bisa rintangan apa saja yang bisa kamu temukan. Ya, yang bisa dilompati tentu saja. Kalau kecil dulu Pak Alawi suka melompati parit, pengairan untuk sawah. Jadi karena tidak ada jembatannya, akhirnya Pak Alawi dengan teman-temannya Pak Alawi kalau mau lewat harus melompati parit tersebut. Nah, tekniknya seperti ini. Yang pertama, mereka berbaris, bergiliran. Berbaris kan harus antri ya, tidak boleh saling menyerobot, tidak boleh rame atau mendorong-dorong. Berarti ini barisnya sudah benar karena tidak mendorong. Tidak mendorong temannya, tetap tertib dalam barisan. Setelah itu posisinya bertolak. Setelah bertolak, siap-siap melompat. Melompatlah ke atas, melewati rintangan, kemudian mendarat. Nah, ini seandainya kalau kita masuk sekolah bersama-sama, kita bisa praktekkan ya. Sayang sekali, tapi tidak apa-apa, anak-anak bisa memperhatikan gambar pada halaman 136. Ayo mengamati pada cerita selanjutnya, judulnya Ayo Bergerak. Bergerak membuat tubuh sehat, anak-anak. Anak-anak harus banyak bergerak, ya supaya sehat. Anak-anak bergerak dengan banyak cara. Anak-anak dapat bergerak di mana saja. Menyapu halaman juga bisa membuat tubuh kita bergerak. Memungut sampah misalkan juga bisa membuat tubuh bergerak. Menanam pohon juga termasuk membuat tubuh bergerak. Bergeraklah agar tubuhmu sehat. Jadi jangan tiduran saja, jangan main ponsel, ya bergerak. Bantu ibu kamu menyapu ya, jingkrak-jingkrak, tapi yang penting tertib dan tidak
tidak mengganggu ya. Orang jingkrak-jingkrak mengganggu ya sama saja bohong ya. Nah, ketika kamu bergerak, lakukanlah gerakan itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke, kita lanjut pada halaman selanjutnya. Nah, amati teks ayo bergerak. Kita tadi sudah tahu ada bacaan tentang bergerak. Nah, kita lagi-lagi akan mencari tahu mana kalimat pemberitahuan yang bisa kita cari di informasi pada bacaan tadi. Coba kamu lihat pada halaman 136 lagi. Mana di dalam sini yang termasuk kalimat pemberitahuan? Mana ya? Nah, yang pertama, contohkan Pak Alawi. Bergerak membuat tubuh sehat. Nah, ini termasuk kalimat pemberitahuan apa tidak ya? Oke, nomor 1 termasuk kalimat pemberitahuan karena memberitahu kita tentang sesuatu, yaitu bahwa bergerak membuat tubuh kita sehat. Ya. Yang kedua, anak-anak harus banyak bergerak. Ini termasuk kalimat pemberitahuan apa tidak? Iya. Apakah termasuk kalimat pemberitahuan? Nah, ternyata jawabannya adalah tidak, anak-anak. Loh, kok bisa Pak Alawi jawabannya tidak? Karena bukan berisi pemberitahuan, isinya adalah anjuran. Isinya adalah anjuran atau perintah. Jadi, yang nomor 2 bukan kalimat pemberitahuan, tapi kalimat anjuran atau kalimat perintah. Ya, ada kata-kata harus. Berarti kan menganjurkan ya, bukan memberitahu, tapi menganjurkan. Karena bukan memberitahu, tapi menganjurkan, maka disebut kalimat anjuran atau kalimat perintah. Sudah kamu pelajari pada pelajaran sebelumnya, ada kalimat namanya kalimat pemberitahuan, ada kalimat perintah, ada kalimat minta maaf, ada kalimat terima kasih, ada juga kalimat tanggapan. Jadi kalimat-kalimat ada banyak, anak-anak. Nah, yang kedua ini bukan termasuk kalimat pemberitahuan, tapi termasuk kalimat anjuran. Paham ya? Ya, karena ada kata-kata harus. Kalau ada kata-kata harus di sana, maka dia tidak termasuk kalimat pemberitahuan, tapi termasuk kalimat anjuran. Yang ketiga, anak-anak bergerak dengan banyak cara. Ini memberitahu atau memerintah kita? Memberitahu. Oke, berarti yang nomor 3 ini termasuk kalimat pemberitahuan. Anak-anak dapat bergerak di mana saja. Nah, ini juga termasuk kalimat pemberitahuan. Menyapu halaman, membuat tubuh bergerak. Karena memberitahu kita tentang kegunaan menyapu halaman, maka dia termasuk kalimat pemberitahuan. Memungut sampah membuat tubuh bergerak, menanam pohon membuat tubuh bergerak. Ini juga termasuk kalimat pemberitahuan. Yang terakhir, apakah ini kalimat pemberitahuan apa bukan ya yang dikotai Pak Alawi ini? Bergeraklah agar tubuhmu sehat. Itu memberitahukan apa menganjurkan kepada kita? Tidak. Ya, itu bukan kalimat pemberitahuan. Kenapa Pak Alawi bukan kalimat pemberitahuan? Karena tidak memberitahu, tapi menganjurkan atau memerintah. Karena isinya menganjurkan atau memerintah, maka dia termasuk kalimat anjuran. Bukan kalimat pemberitahuan. Nah, di sana anak-anak harus bisa membedakan mana kalimat pemberitahuan dan mana yang bukan kalimat pemberitahuan. Nah, karena nomor terakhir ini bukan kalimat pemberitahuan, ya disilang Pak Alawi saja ya. Ya, ini juga bukan kalimat pemberitahuan. Yang kalimat pemberitahuan adalah
Yang pertama, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh saja ternyata. Nah, nanti bagaimana pendapatmu anak-anak? Kalau kita melihat bacaan ini banyak ya ternyata kalimat pemberitahuan itu. Ya. Jadi di dalam bacaan kita sehari-hari ada banyak kalimat pemberitahuan yang tersembunyi. Bisa kamu temukan dengan mudah karena kalimat pemberitahuan ini banyak sekali terdapat dalam bacaan. Yang penting kamu tidak salah mana kalimat pemberitahuan dan mana yang bukan kalimat pemberitahuan. Oke. Nah, kita lanjutkan pada halaman 138. Halaman 138. Nah, kamu di sini sebenarnya disuruh untuk berdiskusi kelompok. Namun, karena kelompok kita jauh-jauhan dan kita belajarnya dari Zoom, langsung saja nanti kamu berkelompok dengan keluargamu. Boleh berkelompok dengan ibu, boleh berkelompok dengan bule, boleh berkelompok dengan kakak, adik, dan lain-lain. Boleh ya nanti berkelompok, tapi harus ditulis sendiri. Ya, harus ditulis sendiri. Yang pertama di sini kamu nanti menulis nama anggota kelompok kamu. Ya, misalkan Pak Alawi bekerja sama dengan Ibu, berarti Pak Alawi tulis di sini Pak Alawi dan Ibu. Wah, begitu ya. Ini tulis Pak Alawi besar biar anak-anak kelihatan. Misalkan kamu bekerja sama dengan ibu. Kalau kamu bekerja sama dengan temanmu, juga tulis nama temanmu ya. Nah, misalkan aku mau bekerja sama dengan Gilang misalkan. Ke Gilang lagi. Gilang bekerja sama dengan Pak Alawi ya. Gilang dan Pak Alawi. Nah, jadi kamu bekerja sama dengan siapa? Tulislah di situ. Kalau kamu bekerja sama dengan ibu, boleh tulis Ibu dan Chelsea misalkan. Atau kamu bekerja sama dengan kakak, misalkan Mahesa dan kakak. Nah, atau kamu bekerja sama dengan kakek, Ivan dan kakek misalkan. Contoh saja ya. Contoh saja. Tulis di situ nama kamu dan kelompok kamu. Hasil yang didiskusikan adalah kira-kira apa saja kegiatan yang bisa membuat kamu sehat. Apa ya? Misalkan Abian. Abian, kegiatan apa yang bisa membuat kamu sehat? 13. Apa Abian kegiatan yang bisa membuat kamu sehat? Lari. 13 dan makan sayuran. Bisa begini ya, ini contohnya Pak Alam. Misalkan kegiatan yang bisa membuat aku sehat itu mandi. Mandi kan bisa membuat sehat ya. Mandi. Waduh, mandi bisa membersihkan badan. Berarti tulis mandi bisa menyehatkan kita. Terus apa lagi? Selain mandi, misalkan melompat dan berolahraga. Wah, melompat misalkan. Olahraga, lari, bersepeda, lari, membuat kita sehat. lari, Dan lain-lain. Kamu bisa nanti menulis diskusi dengan keluarga kamu ya. Ya, Ibian. Terima kasih. Nah, nanti dengan anggota kelompok kamu, ya boleh berkelompok dengan keluarga kamu atau yang lain. Nanti tulislah di sana hal-hal yang bisa membuat kamu sehat. Siap ya? lari. Pak Alawi beberapa. Hari atau tanggalnya jangan lupa ditulis ya. Jadi ini ada hari, garis miring tanggal. Nanti kamu tulis di samping sini boleh atau di bagian bawah sini boleh. Kalau di samping berarti seperti ini. Misalkan hari Rabu. Wah, tanggal berapa? Ditulis tanggalnya. 17 Maret dan seterusnya. Paham kan? Jadi nanti di sini apa, Bu? di sini kamu tulis nama kamu dan kamu bekerja sama dengan siapa, bisa dengan ibu, bisa dengan kakak dan anggota keluarga yang lain.
Yang di sini kamu tulis tanggalnya Aku sama ibu. kecil-kecil saja. Yuk. Nanti kalau Aku bisa sama dikerjakan nanti juga boleh ya. Dikerjakan nanti juga boleh. Aku sama ya. ibu. Nanti dulu gak apa-apa. Teman. Oke, lanjut. Sama teman. Nomor 1 dan sampai nomor 5 nanti kamu tulis kegiatan apa saja yang bisa membuat kamu sehat. Contohnya mandi, makan makanan bergizi, olahraga dengan rutin, bersepeda, lari, dan lain-lain. Menyapu misalkan. Itu bisa juga untuk membuat kita sehat ya. Karena menyapu ini kan membersihkan rumah dari penyakit sehingga kita sehat. Membersihkan sampah dari rumah. Oke, anak-anak berhenti dulu. Nanti bisa dilanjutkan setelah Zoom selesai ya, karena ini pekerjaannya tidak sulit. Lanjut halaman 139. Nah, di sini selain hasil diskusi tadi, kamu tulis di sini kegiatan yang paling kamu sukai apa? Misalkan dari yang tadi, Pak Alawi menuliskan mandi, menuliskan menyapu, menuliskan membersihkan rumah, menuliskan olahraga. Di sini ditulis yang paling disukai dari kegiatan tadi. Misalkan Pak Alawi menyukai Misalkan Pak Alawi menyukai olahraga, maka di sini ditulis oleh Pak Alawi, olahraga adalah kegiatan yang paling aku sukai. Ini misalkan, kalau kamu tidak suka olahraga, tapi kamu suka memasak, misalkan, tulis di sana memasak. Nah, kegiatan yang akan kamu lakukan, misalkan hari ini. Hari ini kegiatan yang mau kamu lakukan untuk bergerak apa saja ya. Misalkan hari ini aku mau membantu orang tua aku, Pak Alawi. Oke, saya mau membantu ibu merapikan dapur. Misalkan, ini contoh saja. Jadi ini di sini nomor A, B, C, D di sini ditulis dengan kegiatan yang akan kamu lakukan hari ini. Ditulis kegiatan yang akan kamu lakukan hari ini. Kamu mau melakukan apa hari ini untuk membantu orang tua kamu? Untuk bergerak. Misalkan saya mau bersepeda Pak Alawi, tapi jangan ya, karena bersepeda waktu corona kan berbahaya. Ya, tetap pakai masker. Saya mau sholat berjamaah Pak Alawi. Oke, tulis di situ. Sholat berjamaah. Kedua, saya mau membantu ibu saya Pak Alawi. Tulis di sana. Saya mau membantu ibu saya. Nah, begitu ya. Paham anak-anak? Paham ya? Jadi itu tugasnya. Yang pertama adalah membuat laporan tentang kegiatan kamu bergerak. Kegiatan bergerak kamu di rumah. Kamu bisa menuliskan kegiatan-kegiatan sehat yang akan kamu lakukan hari ini. Dan nanti boleh berdiskusi dengan orang tua kamu. Yaitu pada halaman 138 dan 139. Loh, Asifa kok nggak pakai seragam? Pakai seragam, nak, ketika ikut Zoom. Pakai seragam. Kok nggak pakai seragam? Ya, siap? Nah, sekarang mari kita lanjutkan pada halaman 139 yang bagian bawah. Beberapa anak akan ditunjuk Pak Alawi untuk membaca. Jadi silahkan konsentrasi pada halaman 139 bagian bawah. Siap? Siap, oke. Yang disebutkan Pak Alawi harus membaca dan membacanya secara berurutan. Ya. Yang pertama, silakan dibaca oleh Alana. Alana semangat sekali. Silakan baca Alana, koleksi bulu ayam. Dari awal sampai akhir ya. Dari awal ini sampai yang terakhir bagian bawah. Siap? Oke, yang lain, teman-teman yang lain juga sama. Nanti kita baca dari awal sampai akhir. Dari atas itu sampai bagian bawah ya. Nanti kalau waktunya habis, anak-anak tenang saja, boleh masuk Zoom lagi. Ya. Boleh masuk Zoom lagi kalau belum membaca. Yang pertama, Alana, silakan dibaca yang keras, biar teman-temannya mendengarkan. Oke. Koleksi bulu ayam. Itu suka merawat ayam.
itu tetap menjaga lingkungan agar selalu bersih. Itu membersihkan kandang ayam setiap hari. Itu mengumpulkan bulu ayam. Oke, terima kasih Alana. Selanjutnya Chelsea. Nah, Chelsea silakan. Dimatikan kok mikrofonnya. Koleksi bulu ayam. Itu suka merawat ayam. Itu tetap menjaga lingkungan agar selalu bersih. Itu membersihkan kandang ayam setiap hari. Itu mengumpulkan bulu ayam. Oke, terima kasih Chelsea. Selanjutnya bisa tidak kita membaca secara bersama. Jadi ada dua anak yang dipanggil Pak Alawi. Yang dipanggil Pak Alawi, dua anak ini harus membaca secara bersamaan. Jadi yang satu tidak boleh terlalu cepat, yang satu tidak boleh terlalu lambat. Jadi harus bersamaan. Bisa ya? Oke, yang dipanggil Pak Alawi, Haidar sama Asrof. Waduh. Ya, belum alami. Ya, sabar dulu yang lain. Haidar sama Asrof, silakan membaca bersamaan. Bisa ya? Oke, silahkan dimulai Haidar sama Asrof. Bismillah dulu, biar bisa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Koleksi. Oh, jangan lupa dinyalakan mikrofonnya. Lupa menyalakan mikrofon. Koleksi bulu ayam. Oke. Ayam itu merawat ayam. Itu tetap menjaga lingkungan agar selalu bersih. Membersihkan kandang ayam setiap hari. Mengumpulkan bulu ayam. Oke, terima kasih Haidar dan Asrof ya. Ternyata sulit ya memang menyamakan bacaan. Bisakah yang lain juga menyamakan bacaannya? Oke, matikan dulu Asrof dan Haidar, matikan Pak Alawi ya. Selanjutnya yang membaca bersama Dzulfaqor dan Mahesa. Oke, Dzulfaqor dan Mahesa membaca bersama. Tidak boleh selip-selipan membacanya, harus sinkron. Siap? Oke, silakan Mahesa dan Dzulfaqor dimulai. 1, 2, 3. Koleksi. Koleksi bulu ayam itu suka merawat ayam. Itu tetap menjaga lingkungan agar bersih. Itu membersihkan ayam setiap hari. Oke. Itu mengumpulkan bulu ayam. Oke, terima kasih Dzulfaqor dan Mahesa. Lumayan ya. Lanjut, bisakah kita menaikkan levelnya? Tidak hanya 2 orang, tapi 3 orang membaca bersama. Tidak boleh saling salip-salipan. Membacanya harus dengan tenang supaya membacanya bersama-sama. Bisa ya? Oke, kita naikkan levelnya sekarang 3 orang. 3 orang yang dipanggil Pak Alawi silakan membaca. Harus membaca secara bersama-sama, tidak boleh tumpang tindih. Siap? Oke. Yang pertama, Idris, Siap. Ivan, dan Aski. Oke, nyalakan mikrofon kamu. Lihat bacaannya. Bacalah secara seksama, tidak terburu-buru. Siap? Idris dan Aski. Mulai. 1, 2, 3. Ayam. Oke. Ayam. Ayam. Itu hari itu mengumpulkan bulu ayam. Oke. Nah, sudah ya.
Jadi memang sulit anak-anak membaca secara bersama-sama itu. Kita harus bisa memahami orang lain, dan juga kita juga harus tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat, karena kita sambil menunggu teman kita yang membaca supaya bacaannya sama dengan kita. Itu ya. Yang terakhir, yang dipanggil Pak Alawi, kita baca bersama-sama koleksi bulu ayam yang ada di halaman 139. Siap ya? Ubay? Siap? Oke. Selanjutnya Azam? Siap? Ana? Siap? Oke, siap. Farhan, Ibrahim, siap? Oke, Fahmi juga siap? Siap ya, ini yang level terakhir ini banyak sekali ya, jadi harus membaca bersama-sama ini. Nyalakan mikrofonmu yang sudah dipanggil oleh Pak Alawi. Asyifa, ya, Fakri, Naila, Talita. Waduh, banyak ini. Ayo kita baca bersama-sama ya. Suaranya harus keras, tapi tidak boleh tumpang tindih, harus bersama-sama. Siap? Oke. Nyalakan mikrofon kamu, lihat catatan kamu, lihat buku mana. Kita mulai 1, 2, 3. Koleksi bulu ayam. Edo suka merawat ayam. Edo tetap menjaga lingkungan agar selalu bersih. Baik, Edo membersihkan kandang ayam setiap hari. Edo mengumpulkan ayam. Sulit ya anak ya, ketika kita membaca bersama-sama kita harus menyamakan nada kita, menyamakan suara kita dan lain-lain. Nah ini makanya kita juga harus bisa belajar bekerja sama dan berdiskusi. Oke, nah akhiri pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sebelum kita selesai, ditutup Zoom-nya, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoanya di dalam hati, nanti ketika sudah selesai Zoom-nya, boleh langsung ditutup. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah